ayat-ayat Al-Qur'an di awal-awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Apabila kalian masih ragu terhadap apa-apa yang telah diturunkan kepada hambaku yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an Karim, fa'tu bi suratin min mislih. Maka saat ini juga coba buat kamu satu surat saja seperti Al-Qur'anul Karim. Kemudian minta pada penguasa yang paling pintar di seluruh dunia, wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Coba silakan kamu seluruh dunia memohon pada pakar-pakar yang sudah pintar untuk membuat satu ayat saja, satu surat saja selain minta kepada Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian menjadi termasuk orang-orang yang benar ketika berbicara. Itu hanya ditanya Allah Subhanahu wa taala, ditantang Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa saja yang punya jasad, yang mempunyai raga, yang mempunyai rasa bahwa Al-Quran tidak ada kerugian sedikit pun. Setelah ditanya itu, Allah lanjutkan ayatnya, fa illam taf'alu, maka sesungguhnya tidak akan mendapat laksanakan, tidak akan bisa membuat satu surat pun mereka itu. Walan taf'alu, dan diteruskan walan taf'alu, dan sampai kiamat pun mereka tidak akan bisa membuat satu surat saja. Maka oleh itu, wattaqun naral lati waquduha an-nas wal hijarah, maka takutlah terhadap api neraka yang bahan bakarnya manusia seperti ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala bagi silakan. Kalau masih juga tidak percaya, tidak masih ragu terhadap Al-Quran. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, ada, kamu sudah lihat, ada orang-orang yang sudah melihat Al-Quran diturunkan, melihat nabinya menyampaikan Al-Quran, tapi mereka yashtaruna dhalalah, tapi dia tidak mengikuti, tapi sebaliknya dia membeli kesesatan itu sebagai petunjuk hidupnya. Dan tidak itu juga mereka itu orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk Al-Quran, wa yuriduna, dan dia juga menginginkan, menghendaki kalian semua antadillu, supaya kamu tersesat, as-sabil, dalam jalan yang lurus, jalan yang mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka terus sampai dengan waktu kita habis, mereka terus menginginkan supaya kita murtad, supaya kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dari tahun ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sampai dengan sekarang, mereka terus wa yuriduna ayyudillu sabil. Mereka menginginkan kita itu murtad, untuk kembali selain Allah Subhanahu wa taala. Terus sampai sekarang. Sekarang sudah ada film, sudah ada makanan, sudah ada fashion, baju-baju yang kita lihat tidak sesuai dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang mana yang disesatkan mereka itu? Kita sering membaca dalam Al-Qur'an Al-Karim, khususnya surat Yasin yang sudah kita biasa setiap hari Jumat subuh. Salamun qawlan min rabbir rahim, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, alam ahad ilaykum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an ya'buduni hadza siratun mustaqim wa anni, dan kepada akulah, pada Allah Subhanahu wa taala beribadah, wa anibuduni, beribadah kepada aku,
Hadza shiratul mustaqim. Inilah jalan yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan yang shiratul mustaqim itu. Jangan kemana-mana, terus mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah jalan yang lurus. Kita senantiasa memohon meminta kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari minimal 5 kali memohon pada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah kami ya Allah ke jalan yang lurus, ke jalan siratal mustaqim, jalan yang berhidayah, jalan yang dapat ridho di Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa minta pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan permohonan kita yang sehari semalam 5 waktu kita mohon ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah ya Allah supaya kami jangan tersesat ya Allah. Pada saat nanti setelah kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dunia, karena semua makhluk akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya akan merasakan kullun nafsun za'iqatul maut. Setiap manusia yang bernyawa akan merasakan mati. Jadi pasti Allah, semua kita akan mati. Bapak akan mati, terserah matinya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, jangan mati. Jangan mati seperti firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha tuqatih wa la tamutunna illa wa la tamutunna. Janganlah kamu mati. Nah, kalau kita tidak boleh di satu pihak kita akan meninggal, tapi kita satu pihak firman Allah tidak, jangan mati kamu. Jangan matinya terserah, mau mati konyol, mau mati ganti diri, mau matinya di rumah sakit. Tapi semua jangan itu. Illa antum muslimun. Yang hendak Allah sebut illa antum muslimun, kecuali matinya dalam keadaan muslim. Jadi semua akan dipanggil oleh Allah SWT ketika meninggal harus dalam keadaan muslim. Dalam kita biasa dibicarakan, antum muslim itu adalah husnul khotimah, penuntutan yang baik, bukan sebaliknya su'ul khotimah, penuntutan yang jelek. Kita diharapkan meninggal dalam keadaan muslim, keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu, bagaimana cara kita supaya mencari husnul khotimah? Banyak ciri-cirinya husnul khotimah sebenarnya. Jangan itu ciri-cirinya, tapi caranya bagaimana supaya kita meninggal dalam husnul khotimah, dalam keadaan muslimun. Rasulullah SAW memberi kisi-kisinya seperti sabda Muhammad SAW, man akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa saja nanti pada saat sakaratul maut kalamnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan husnul khotimah, akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu. Jadi ada satu ibadah yang harus kalau ingin husnul khotimah, salah satunya mendawamkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Sayyidina Muhammad SAW. Jadi pada saat berzikir saja kita menghabiskan napas kita la ilaha illallah, menghabiskan napas kita hanya satu, itu belajar kita sakaratul maut. La ilaha illallah. Insya Allah sudah Rasulullah SAW menjanjikan siapa saja yang menyebut kalam akhirnya dengan la ilaha illallah dakhala jannah, akan dimasukkan ke dalam surga Allah.
Dan surga juga, kunci surga juga miftahul jannah. Ibadah Allah juga adalah kunci masuk surga. Oleh karena itu, biasanya kita suka mohon pada ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusil khatimah. Yang kita bisa dakwahkan itu. Kita mohon pada Allah itu supaya pada saat kita diwafatkan dalam husnul khotimah. Ingin husnul khotimah, Rasulullah SAW mendawamkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi mereka di luar sana yuriduna ayyudillu sabil, menghendaki kita jadi murtad supaya kita tersesat di jalan Shiratal Mustaqim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala terusan ayatnya wallahu a'lam, Allah Maha mengetahui bi'a'daikum, terhadap musuh-musuh kalian. Karena Allah hanya mengetahui semua musuh Allah, musuh-musuh kita. Oleh karena itu mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan hanya khusus kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat mengatasi musuh-musuh kita, baik yang di luar maupun di dalam. Yang di dalam dada ada hawa nafsu dan setan selalu menggoda kita. Terus karena Allah hanya Allah yang mengetahui musuh-musuh kita, oleh untuk minta sama Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan teruslah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lanjut ayatnya, wa kafa billahi waliyan, cukuplah hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kafa billahi nasira, dan cukup Allah saja sebagai penolong kita untuk mengatasi musuh-musuh kita, sehingga kita nanti pada saat meninggal dunia diwafat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan muslimun, dalam keadaan husnul khotimah. Oleh karena itu perbanyaklah berzikir. Ada ini wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Kita senantiasa mendawamkan zikir yang seperti hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu sudah didawamkan oleh para orang-orang yang sudah memasuki ini. Dan juga yang setelah hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'man nasir, hasbunallah wa ni'man nasir. Itu zikir yang biasa didawamkan minimal satu kali yang disebut kalau di kami yaitu zikir khotimah. Itu semua banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah jadi pelindung kita, supaya Allah menjadi penolong kita dalam menghadapi musuh-musuh kita ketika kita beribadah taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat lurus menghadapi musuh-musuh kita dan menjadikan Allah pelindung kita, menjadikan Allah sebagai penolong kita supaya kita nanti meninggal diwafatkan dan husnul khotimah yang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin.